alamin. Nggak ada Islam rahmatan alamin dengan ngelola tambang. Wong yang rusak itu tambang yang merusak dunia ini kok gitu. Gitu. Terutama tambang batu bara ya. Oh, berarti menurut Gus ini merupakan keputusan yang kurang tepat yang diambil oleh para bukan kurang, nggak tepat. Oh, nggak tepat ya Gus ya? 100%. Bukan tepat. Kurang tepat lagi, nggak tepat teman-teman semua. Hari ini saya berada di daerah Bogor, tepatnya di Kecamatan Dramaga, yang memang nuansanya, wah, saya kaget gitu. Karena begitu alami, kemudian nuansa-nuansa interiornya agak sedikit kilas balik gitu. Bahwa ternyata masih ada gitu, di epicentrum kota, masih ada bangunan-bangunan yang kiranya masih seger dan bebas daripada polusi-polusi udara. Tentu saya di sini tidak sendiri. Saya bersama Pak Roy Murtado atau biasa kita sebut panggilan Arabnya itu Gus Roy. Jadi Gus Roy ini memang banyak menciptakan atau sumbangsi-sumbangsi pada negara, pada bangsa, dan kemudian saya melihat bahwa memang banyak legacy-legacy yang kemudian ditawarkan oleh Gus Roy. Gus Roy ini salah satu aktor atau pengurus di Gus Durian, pendiri media Islam progresif Islam Bergerak, pun juga pendiri pesantren ekologis Miskat Al Anwar, dan salah satu aktor atau pengurus di PBNU ya Gus ya? Enggak sih. Oh enggak Gus? Enggak. Saya NU kultural aja. Oh NU kultural. Ya Gus, soalnya kalau emang saya ngelihat gitu Gus ya, yang panggilan-panggilan Gus itu biasanya pengurus NU atau gimana Gus? Mungkin barangkali saya salah atau bisa diluruskan Gus. Enggak mesti begitu. Gus itu ini soal kebudayaan ya. Soal panggilan artinya itu anak bagus. Kalau di Banten ada tuh bagus. Itu doa untuk biasanya anak-anaknya ustadz atau kiai, terutama kiai yang mengasuh pondok pesantren atau kiai di kampung, ayahnya yang mengajar apa itu kitab kuning gitu ya. Orang-orang biasanya manggil anaknya dengan Gus. Itu doa biar anaknya seperti ayahnya. Itu panggilan itu. Jadi nggak mesti semua yang dipanggil Gus atau kiai-kiai muda yang belum jadi kiai ya panggilan Gus itu sebenarnya itu dianggap belum jadi kiai. Itu panggilan sayang untuk anak kiai atau anak ustadz gitu. Nah itu yang nggak semuanya jadi pengurus NU. Oh iya. Tuh teman-teman, bagi teman-teman yang kemudian belum tahu kenapa banyak kiai atau para ulama-ulama besar dipanggil Gus, bukan sekedar pengurus NU, tapi seperti apa yang Gus Roy sampaikan. Mungkin kita sama-sama bisa meluruskan. Izin Gus, sebelum kita... Jangan izin, udah kayak undang-undang TNI aja ini. Pakai izin ini, udah kayak tentara aja. Nggak harus izin, Gus. Santai. Apalagi sekarang udah undang-undang ya Gus ya. Ya. Ya Gus, saya sedikit nge-capture Gus. Gus kan salah satu pendiri pesantren ekologis ya Gus ya. Kenapa ada bahasa ekologis Gus? Ya, ekologi itu dari kata oikos dan logos. Itu dua akar kata bahasa Yunani. Jadi asalnya dari bahasa Yunani yang artinya itu ilmu tentang rumah tangga. Jadi oikos itu ranah dalam atau ranah domestik, sementara logos itu ilmu. Jadi ilmu rumah tangga sebenarnya, tapi pengertiannya bukan rumah tangga seperti saya menikah, membangun rumah tangga, bukan. Itu maksudnya adalah menghidupkan kembali atau mengandaikan bahwa hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Dengan secara keseluruhan ya, jagat raya. Karena bagaimanapun manusia bagian dari alam ini. Kalau alamnya rusak, maka kehidupan manusia juga rusak. Jadi ilmu ekologi itu mau mengembalikan lagi bahwa manusia itu bagian dari alam, bagian dari makrokosmos. Makanya biasanya kita disebut mikrokosmos. Kalau di Jawa namanya jagat gede, itu makrokosmos itu jagat gede. Manusia itu jagat alit. Jadi dunia kecil. Nah, dunia kecil yang bernama manusia itu bagian dari jagat besar. Nah, kenapa dikasih nama ekologi? Untuk memberikan penekanan bahwa pesantren ini memang sama dengan pesantren yang lain, pesantren NU yang lain.
Iya, Gus. karena ini basisnya NU. Cuman ada perbedaannya. Di sini ada materi ekologi. Ada ekologi manusia, ada ekologi politik. Itu yang kami ajarkan anak SMP belajar ekologi manusia, anak SMA belajar ekologi politik. Secara teoretik, secara praktek kita belajar hidup selaras dengan alam. Oh iya iya. Menarik teman-teman ya, apa yang kemudian ditawarkan oleh Gus lewat sumbangsi yang diberikan pesantren, yaitu dengan menyematkan nama ekologis gitu. Agar kita sebagai manusia, kita sebagai insan tentu perlu juga gitu melihat lingkungan sebagai basis kehidupan kita. Izin Gus, maksudnya kalaupun emang saya melihat Gus di platform media sosial manapun gitu, seringkali Gus podcast selalu membahas lingkungan gitu. Bahkan hubungan lingkungan dengan Islam, hubungan lingkungan dengan negara. Kalau saya tanya ke Gus gitu, Gus, kenapa sih Gus gitu lebih mengambil lokus lingkungan gitu, Gus? Apa sih yang melatar belakangi Gus? Iya, saya sendiri seperti santri pada umumnya. Awalnya belajar Islam di pesantren, terus saya belajar filsafat di salah satu sekolah tinggi filsafat di Jakarta. Terus saya kembali lagi ngurus pesantren sebenarnya. Terus ada banyak masalah sosial ekologi di sekitar saya. Akhirnya mau nggak mau saya harus terlibat dan mempelajari, oh apa sih sebenarnya ini yang terjadi ini gitu loh. Mulai dari misalnya konflik perebutan ruang hidup. Ada satu desa misalnya dirampas tanahnya oleh perusahaan. Akhirnya saya jadi belajar, oh apa masalahnya? Oh ini namanya perebutan ruang hidup gitu, itu satu. Yang kedua, akhirnya nggak hanya cukup di situ. Kenapa sih kok hutan-hutan dibabat ini? Maksudnya apa sih? Oh untuk industri ekstraktif. Oh untuk perusahaan perkebunan gitu. Kenapa sih tutupan hutan di Jawa ini kok semakin lama semakin menyempit? Oh ada kasus A, kasus B, kasus C, dan masalah-masalah yang lainnya. Nah itulah yang membuat saya pelan-pelan ya itu kemudian menggiring saya kepada isu ekologi, lingkungan, sumber daya alam, dan mempelajarinya dengan serius meskipun saya otodidak gitu. Oke Gus, itu yang melatar belakangi Gus ya Gus ya. Iya. Kenapa pada akhirnya Gus mengambil fokus atau lokus itu terhadap isu lingkungan. Tapi Gus kan mungkin giat selalu melakukan kegiatan-kegiatan keislaman Gus, apalagi Gus juga salah satu founder pesantren. Kalau Islam tuh memandang lingkungan seperti apa sih Gus? Ya, Islam dengan lingkungan nggak bisa dipisahkan. Di Al-Quran sendiri Allah menyebut dirinya sebagai Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Terus kemudian visi besar Islam juga rahmatan lil alamin. Jadi memang dengan alam ini yang nggak bisa dipisahkan, dengan lingkungan, dengan apa itu situasi yang mendeterminasi kehidupan kita secara keseluruhan. Alam ini nggak bisa dipisahkan, melekat ya gitu. Hanya itu Allah juga kan bilang bahwa manusia itu diciptakan dari saripati tanah, minut fatin kan gitu ya, dari nutfah gitu, dari saripati tanah. Terus kalau kita baca ayat yang lain juga secara jelas ya Allah juga mengatakan bahwa yang menciptakan jagat raya ini ya Gusti Allah Tuhan gitu. Jadi udah sangat ini ya, sangat gamblang bahwa manusia dengan alam itu nggak bisa dipisahkan. Bahkan tanggung jawab kita itu kan di muka bumi sebagai wakil Tuhan, bukan ownernya. Jadi bukan pemilik alam ini, pemilik alamnya ya Allah gitu. Tuhan sekalian alam. Nah tugas kita itu menjaga alam gitu. Banyak ayat-ayat yang lainnya lah kalau kita nanti diskusikan lebih lanjut. Oke, baik Gus. Tapi Gus, Islam ini kan beralih dan selalu adaptasi, apalagi sekarang di kehidupan modern gitu Gus. Kemudian Islam pun banyak melahirkan organisasi yang kemudian masih sekarang hidup gitu Gus di era modern. Mungkin seperti yang teman-teman kenal, teman-teman tahu, ada Muhammadiyah, ada NU, yang kemudian basisnya itu bukan cuma sekedar akar rumput, tapi di pusat, ada di daerah, di wilayah, sampai di pusat. Nah Gus, saya mau tanya Gus, ormas-ormas Islam ini posisinya di mana sih Gus dalam konteks lingkungan hidup gitu Gus? Karena kan mungkin yang ditampilkan di platform media sosial itu kan katanya ormas-ormas Islam malah yang kemudian mengambil jatah tambang pemerintah gitu. Kalau misalnya Gus melihat fenomena itu gimana Gus?
Ya sebenarnya nggak tunggal gitu, wajahnya nggak tunggal. Ya, Gus. Harus saya sendiri sangat hati-hati untuk membedakan bahwa PBNU dengan NU, PP Muhammadiyah dengan Muhammadiyahnya. Saya sih justru nggak melihat bahwa pilihan PBNU menerima tambang itu otomatis mencerminkan wajah NU itu sendiri secara umum, enggak juga. Karena saya tahu banyak teman-teman kami, teman-teman saya, aktivis-aktivis NU, baik yang senior maupun yang masih junior, yang seangkatan saya, bahkan di bawah saya, itu juga sangat gelisah dengan keputusan PBNU mengambil pengolahan tambang itu, konsesi tambang. Di Muhammadiyah juga sama. Jadi yang harus kita lihat sih, saya nggak melihatnya bahwa keputusan itu adalah cerminan dari dari situasi yang sesungguhnya. Itu satu. Yang kedua, ya dari dulu agama itu, apalagi ormas-ormas agama ya, sangat potensial untuk dikooptasi, sangat potensial untuk dikendalikan. Kenapa? Karena memang ormas-ormas agama dan agama itu sendiri biasanya dipakai untuk alat legitimasi dari ketimpangan, ketidakadilan, penghisapan. Jadi agama itu sebenarnya untuk pembebasan, untuk perjuangan, perjuangan keadilan, cinta kasih, kemanusiaan, kesetaraan, demokrasi gitu. Tapi juga bisa dipakai untuk kepentingan sebaliknya. Nah itu yang kita harus hati-hati. Gitu. Oh gitu ya Gus ya. Iya Gus, makanya kan banyak yang bilang gitu, apalagi NU dan Muhammadiyah ini seperti yang di capture oleh Gus tadi, merupakan organisasi besar yang sudah banyak punya amal usaha gitu Gus. Mungkin NU dan Muhammadiyah punya banyak rumah sakit, punya banyak panti asuhan, punya banyak sekolah, punya banyak universitas gitu. Tapi malah ngambil konsesi tambang gitu Gus. Tentu menurut saya gitu Gus ya, agak sedikit menurunkan marwah sebagai insan akademis gitu Gus. Kalau menurut Gus gimana Gus? Ya itu kan harus dilihat bahwa sebenarnya rezim yang ada hari ini, rezim nasionalisme ini, omon-omon nasionalisme ini sebenarnya mau menjerumuskan ormas-ormas agama menjadi bagian dari kerusakan total. Itu yang saya lihat. Yang kedua, ya tadi sudah saya sebutkan, mau dijadikan sebagai alat legitimasi kepentingan oligark ya, kepentingan para bohir, para pemilik modal. Yang ketiga, ini justru berbahaya bagi ormas-ormas itu sendiri, bagi elit ormas lah ya khususnya. Kenapa? Karena kemungkinan besar mereka akan menjadi calo konsesi tambang, karena pengelolaan tambang kemungkinan besar akan diserahkan kepada pihak ketiga, karena PBNU maupun PP Muhammadiyah nggak punya pengalaman ngurus tambang. Yang keempat, yang lebih fundamental, nggak relevan menurut saya kelompok agama ini ngelola tambang gitu loh. Yang justru harus mereka lakukan itu, terutama dalam tambang batu bara, mengajukan moratorium eksplorasi dan eksploitasi maupun apropriasi terhadap tambang batu bara. Kenapa? Karena tambang batu bara itu penyumbang emisi karbon tunggal global terbesar. Jadi yang penyumbang utama tunggal terbesar cuma batu bara. Dan itu sudah menjadi persoalan. Memang harusnya dihentikan gitu. Kalau nggak dihentikan akan menyebabkan krisis iklim semakin membesar. Nah itu yang harus diperhatikan gitu. Nah lagi-lagi ya, menurut saya ini pilihan yang nggak tepat, karena sudah cukup kok. Kalau mau bangun kemandirian malah lebih bagus, nggak usah ngolah tambang. Bayangkan nanti kalau ada konflik antara pemilik tambang dengan warga atau dengan masyarakat yang di sekitar tambang. Apakah Anda bisa bayangin nanti itu Banser atau Kokam ya milik Muhammadiyah mau berhadapan-hadapan dengan umat gitu loh. Ini nggak bisa. Nah padahal mereka itu perintah moralnya adalah menjadi bagian dari yang menegakkan Islam rahmatan alamin. Nggak ada Islam rahmatan alamin dengan ngelola tambang. Wong yang rusak itu tambang yang rusak dunia ini kok gitu. Gitu. Terutama tambang batu bara ya.
Oh, berarti menurut Gus ini merupakan keputusan yang kurang tepat yang diambil oleh para Bukan ormas-ormas kurang, nggak keislaman. tepat. Oh, nggak tepat ya Gus ya? 100%. Bukan tepat. kurang tepat lagi, nggak tepat teman-teman semua.